Para pendengar setia, Unseen episode kali ini kita akan membahas sebentar. Udah ya, nggak kelihatan. Oke, selamat malam. Di konten Unseen kali ini kita mau share cerita dari beberapa materi yang harus kita bacakan pada malam hari ini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Anjir, materinya berat banget coy. Materinya agak berat sih untuk episode kali ini. Di sini dari Kaskus yang diposting di tanggal 22 April 2018. Tepatnya pukul 21.26. Sedangkan kita syuting sekarang jam 21.30. Kelewatan 4 menit. Judulnya adalah Misteri Lagu Gugur Hutan UGM. UGM ini kampus kebanggaan Indonesia juga ya. Ada UGM, ada UI, ada ITB dan masih banyak lagi. Nggak perlu gue sebutin satu-satu karena nanti ngebahas kampus. Ini kebetulan judulnya adalah Misteri Lagu tanda kutip Gugur Bunga Hutan UGM. Sorry, kalian tahu kan lagu Gugur Bunga? Boleh gue setelin dikit? Mungkin anak-anak zaman sekarang takutnya gak tahu. Kalau dulu kan zaman gue SD sering kita belajar kesenian untuk ngebawain lagu ini. Baik pakai suling maupun pianika. Gue gak tahu nanti bakal dimasukin apa enggak karena hak cipta atau gimana. Tapi ini sedikit penggalan aja atau nanti gue kasih linknya kalau kalian pengen denger. Jadi sebelum kalian lanjut kalian dengerin dulu lagu ini yang nanti gue kasih linknya ya. Ya, kalian bisa searching ya. Lagu itu gue tahu waktu zaman gue SD gue sempet belajar di pelajaran kesenian untuk ngebawain beberapa lagu. Ya selain lagu Indonesia Raya, Himne Guru. Nah Gugur Bunga ini juga gue sempet belajar walaupun gue gak bisa main alat musik jujur. Oke. Misteri Lagu Gugur Bunga Hutan UGM. Liriknya adalah betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara, nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh 1000. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati, di haribaan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya
Sakti. Itu adalah lirik lagu dari Gugur Bunga yang diciptakan sama Ismail Marzuki. Sebenarnya yang dibahas di sini adalah bukan lagunya, tapi ada cerita yang mengatakan bahwa lagu ini tuh tidak boleh atau dilarang dinyanyikan di salah satu spot kampus UGM. Ini sebenarnya banyak yang mengaitkan dengan hubungan mistis, yang berhubungan dengan mistis. Percaya gak percaya, gue juga bacain aja ya ceritanya. Diawali karena diceritain temen anak UGM. Katanya dia sama temen-temennya pas maghrib di sekitar lembah UGM di dekat hutannya gitu pada nyanyi lagu Gugur Bunga. Dan mereka pun diganggu MG. Oh, MG itu makhluk gaib ya. Makhluk gaib yang ada di situ. Katanya lampu yang ada di ruangan itu kedap-kedip sendiri. Untuk membuktikan keabsahan dari cerita teman aneh itu, tim pemburu siap beraksi. Mengambil timing pas malam Jumat Kliwon, kita beraksi. Aneh, Anin, cewek aneh, aka Bini, Doni, Fala, dan Yayas. Yayas cewek loh. Temen dari CRB lagi liburan. CRB itu apa ya? Temen dari Cirebon lagi liburan. Mungkin dari Cirebon, Yayas dari Cirebon, oke. Yayas cewek loh. Kita berlima cus dari kosan sekitar jam 11 ke Ceke. Oh, gue tahu nih, CK Jakal dulu. Oke. Di CK kita mau download dulu tuh lagu MP3 Gugur Bunga. Rencana awal nanti itu kita mau diputar lewat HP. Pas dites, HP aneh ternyata kurang keras karena tombol volume aneh bermasalah. Akhirnya nggak jadi pakai HP aneh. HP Fala deh yang ditumbalin buat muterin itu lagu. Setelah pengecekan selesai dan rokok sudah reda, kita pun cus sekitar jam 12 kurang. Berlima kita pakai motor. Kita lawan arah masuk dari pos polisi Bulak Sumur, kalau gak salah namanya. Lagi disusurin di deket trotoar nyari spot buat mangkal. Tiba-tiba lagu Gugur Bunga udah diputer. Lah Cek, kok udah dinyalain lagunya? Apaan? Ini lo mati. Sambil nunjukin HP BB-nya. BlackBerry ya? Oh iya, zaman dulu BB. Aneh langsung fokus ke kantong celana. Keluarin HP dan ternyata itu lagu diputer dari HP aneh dan suaranya keras. Cek, nyala sendiri. Cabut Cuk, cabut. Akhirnya kita berlima langsung cabut dari TKP. Berhenti di persimpangan deket situ yang sekarang udah bentuk lingkaran buat muter kendaraan. Ini ada Aneh dan juga Fala ya. Fala berkata, kok bisa sih Cek? Gak tahu, serem sumpah, masa nih lagu bisa nyala sendiri. Kemudian ada Doni ngomong, ono apa Thomas? Fala jawab, lah Don, kamu gak tahu tuh HP-nya nyala sendiri. Seriusan Mas? Oh Don, aku taruh di kantong malah nyala kenceng lagi. Lah itu kenapa jadi ngapak ya? Kurang Jawa ya, ngapak itu. Udah gitu Doni ngomong, yaudah yuk pulang aja. Takut soalnya naik motor sendirian. Aneh, gimana Cek, lanjut gak? Nanggung, udah sampai sini. Akhirnya kita muter balik, berhenti di minimarket Smile, samping gudeg Yojum. Ayo muter lagi. Gak Mas, gak berani. Doni aku di sini aja, kalian kesana, sok. Yayas bilang, Yayas cewek loh. Aku juga di sini aja. Gimana Cek? Fala jawab,
Gas Cek. Akhirnya karena gak ada yang mau ikut, Ane berdua sama Fala yang muter balik sampai di pinggir trotoar hutan UGM. Ane putar lagi lagu dari HP dan suaranya gak keras kayak tadi. Akhirnya nyalain pakai HP Fala 3 kali tuh diputer lagunya dan alhasil gak ada apa-apa. Tapi di seberang Anin, Yayas cewek loh. Doni bilang kalau di tempat Ane sama Fala berdiri itu rame banget. Mulai dari suara soang. Habis itu suara burung. Suara anjing gonggong. Pokoknya mereka bilang rame, suaranya bising. Padahal Ane sama Fala gak bisa denger apa-apa. Karena mereka takut kita berdua kenapa-napa, mereka teriak-teriak manggil. Tapi Ane sama Fala kagak denger suara mereka. Hampir sejam kita di situ karena lihat wajah mereka udah panik. Akhirnya Ane sama Fala ke tempat mereka. Ada apa sih? Dari sana gak kedengeran? Anin jawab, ya Allah itu loh kalian tadi gak ngedenger apa? Dari dalam hutan rame banget suara binatang. Ane sama Fala cuman pandang dan gak sengaja barengan bilang, masa sih? Oh gue tahu nih. Masa sih? Gitu ya kira-kira. Aneh. Cek, gak denger suara apa-apa kan tadi? Fala jawab, sepi gak ada suara apa-apa. Yayas nanya, Yayas cewek loh. Ya ampun Mas Fal, itu loh suara dari dalam hutan nyeremin banget. Seriusan Yas? Ya Allah, masa gak percaya sih? Ini loh, yang denger kan kita bertiga. Lagi hebohnya ngobrol, kita sempet gak sadar kalau si Doni lagi didatengin nenek-nenek pakai pakaian serba hitam. Minta diantar ke stasiun Lempuyangan. Katanya buru-buru takut ketinggalan kereta. Hello, jam 2:30 pagi. Gak ada jadwal kereta. Karena Doni takut, Doni nolak permintaan si nenek. Fala nanya, sopo Don? Gak tahu Mas, minta antar ke Lempuyangan. Takut ketinggalan kereta katanya. Ane nanya, siapa Don? Itu sambil nunjuk arah nenek tapi neneknya udah gak ada. Loh, neneknya kemana? Nah lo Don, disamperin setan. Ah Mas, jangan nakut-nakutin. Pulang yuk. Asli takut banget aku Mas. Anin, ayolah ngobrolin nanti aja di kosan. Lu merinding gak sih gue ngomong kayak gini? Hah? Gue merinding loh. Bangke, gue pikir cuman serius lu juga merinding. Gue alumni UGM guys. Satu cerita aja ya. Gue dari tadi setiap ngomong tuh merinding. Hah? Oke. Kita pun balik ke kos lewat Klebengan. Nah di sepanjang jalan Klebengan kan ada lampu jalan tuh ya. Anin ngomong, itu Doni lagi boncengan sama siapa? Lagi nunjuk bayangan Doni yang kena sorot lampu jalan lagi bonceng orang. Astagfirullah Cek, ayo cepet balik kos. Ada apa Cek? Nanti diceritain. Don ayo ngebut balik kos. Sampai di jalan Gejayan, bayangan Doni udah gak ada lagi ngeboncengin orang. Pikir Ane untung gak ikut sampai kos. Sampai di kos kita berlima cerita panjang lebar soal kejadian di hutan UGM. Anin, Don, tadi di Klebengan motormu berasa berat gak? Doni jawab, iya ya mbak, kok tahu? Ane ketawa, hah. Hah. Masa gitu? Doni, lah kenapa mas ketawa? Anin jawab, tadi tuh kamu diikutin. Hah. Anjir bunyi apa tuh? Musang guys. Di loteng atap rumah gue. Doni jawab, wah seriusan mbak? Anin, serius tanya aja sama masmu. Iya Don, aku lihat bayanganmu lagi bonceng orang. Nah lo Don, jangan-jangan nenek yang tadi. Ah Mas Fala, jangan nakut-nakutin lah. Akhirnya kita semua ngegodain si Doni. Udah habis. Bangke, ceritanya gini doang lagi. Nanggung banget ya. Mohon maaf, itu kenapa fokus kamera saya pindah ke sini ya.
Gue ngeliat tuh kotaknya ke situ. Gue ngeliat, kan misalnya di tengah ya. Dia face detection loh. Masa muka gue gak ke detection? Nggak mungkin pindah-pindah fokus kan, kecuali dia ngedetect muka. Muka siapa di situ? Ada yang lagi dengerin gue cerita? Oke, udah fokus lagi kameranya. Di sini ada cerita lagi yang gue buka dari id.quora.com dengan judul apa yang Anda ketahui tentang mitos lagu gugur bunga di UGM? Tanda tanya. Sesuai dengan janji saya di jawaban Wahyudi Septo untuk apakah setiap pendatang baru di Jogja akan mengalami hal mistis, kali ini pengalaman saya tentang lagu Gugur Bunga yang menyimpan suatu misteri di kalangan mahasiswa. Jadi kejadiannya itu ada pada waktu saya masih semester 3. Kira-kira itu kejadiannya pada tahun 2016 dan pada semester inilah saya mulai badung dan mulai menjajaki dunia malam. Gak perlu dibahas, gak perlu ditiru. Gak, ini emang ada tulisannya kok di situ. Wah parah lu, tidak pantas ditiru. Dunia malam yang saya maksud bukan diskotik kok. Cuma nongki-nongki aja, ngobrol santuy di angkringan sampai larut malam. Kita lompat dulu ke mitos biar gak bingung. Jadi, mitos gugur bunga ini sudah dibagikan di folklore di kalangan mahasiswa Jogja, dituturkan dari generasi ke generasi, dari satu angkatan ke angkatan yang lebih muda lagi. Katanya nih, ini katanya loh ya, kalau ada yang nyanyi lagu gugur bunga pas malam di sekitaran Bundaran Teknik, orang itu akan diganggu lah istilahnya. Teman saya pernah cerita bahwa temannya ini, nah ini yang meragukan karena cerita dari temannya ke temannya habis itu ke saya yang notabene temannya. Itu pernah ngalamin kejadian yang aneh setelah nyanyi gugur bunga pas malam-malam. Katanya dia nyanyi seolah-olah nantang gitu. Dan benar pas pulang sampai kosnya digrogokin, dijatuhin banyak rambut dong dia. Awalnya dipikir itu bulu kakinya yang rontok, tapi setelah disapu beberapa menit ada lagi jumlahnya makin banyak dari sebelumnya hingga pada akhirnya dia ngungsi ke kosan temennya karena ketakutan. Ini gak modus kan? Modusnya anak kosan kan gitu. Iya kan? Ini takutnya di kosan, aku boleh gak nginep di kosan kamu? Coba tolong yang punya kosan campur, itu kalau yang bukan muhrim, tolong jangan dia suruh masuk. Penjagaan lebih ketat. Nah, cerita yang temennya saya alami sebagai pengantar mitos, oh ya mungkin ada penasaran. Kenapa gugur bunga? Kenapa Bundaran Teknik? Bagi kalian yang belum tahu perbedaan Bundaran Teknik dan Tugu Teknik. Tugu Teknik itu terletak di dalam Fakultas Teknik. Posisinya di tengah-tengah antara gedung FT dengan kantor pusat. Sedangkan Bundaran Teknik yaitu bundaran yang berada di persimpangan jalan antara Fakultas Teknik, Fakultas Biologi, dan Pasca Sarjana MM serta Pogung Area. Ya itu untuk anak-anak UGM pasti tahu. Nah yang bukan anak UGM atau yang gak tinggal di Jogja, tanya yang ke temennya yang kuliah di UGM. Kalau gak googling weh, biar cepet. Ngono. Oke, lanjut. Jadi gini latar belakangnya. Dulunya area UGM dan UNY karena sebelahan adalah basis markas para pejuang kemerdekaan. Serem ya, langsung gimana gitu ngomongin perjuangan para pahlawan zaman dulu. Areanya dikenal dengan nama Bulak Sumur. Jadi Bulak itu hutan guys. Dan emang sih katanya di hutan itu ada sumurnya. Makanya disebut kayak gitu. Dan pada perang kemerdekaan tempat itu dijadikan basis para pejuang untuk bergerilya. Lanjut ke lagu Gugur Bunga yang merupakan lagu nasional bertema perjuangan. Semuanya sudah pada tahu pastinya. Seperti yang tadi udah gue bahas. Nah masuk ke pengalaman yang saya alami. Merinding gak sih? Belum ya? Gue ngedenger suara gue merinding sendiri nih, bangke. Boleh gak sih gak pakai headset? Serem gue.
Denger suara gue kayak gue gak ngedenger suara yang lain gitu loh. Apa face detectionnya dimatiin aja ya. Biar dia tidak mendeteksi muka-mukanya yang lain. Habis ini kamera kita mandiin semua ya. Pakai bunga. Lanjut ke Gugur Bunga yang merupakan lagu nasional bertema perjuangan. Nah, masuk ke pengalaman yang saya alami malam itu bersama seseorang teman, panggil saja Indro. Melakukan rutinitas biasa yaitu ngopi di warung tante. Dalam kurung, sisan cuci mata lur. Sing dodol ayu soale. Sekalian cuci mata. Yang jualan cantik soalnya. Masih bisa bahasa Jawa. Masih bisa. Dodol ya, sing dodol yang jual cantik soalnya. Nah, warungnya tante ini terletak di daerah Blimbing Sari, Sendowo, Vokasi. Sedangkan kosan kami itu waktu itu berada di Pogung. Jadi bundaran teknik itu selalu kami lewati setiap hari. Tiap pulang kuliah maupun pulang nongkrong. Dan sama sekali gak ada firasat buruk apapun tentang bundaran ini. Walaupun kami tahu cerita tentang folklore tadi. Di angkringan itu kami biasa ngobrol macam-macam mulai dari topik perkuliahan hingga masalah yang ada di Indonesia. Pada malam itu kami itu entah kenapa kok malah cerita horor. Salah satunya ya ngobrolin tentang Gugur Bunga tadi. Setelah kami puas bercerita dengan Mbak Warung, jam sudah menunjukkan pukul 00.30. Waktunya pulang dan kukutan. Beberes bersihin warung mau ditutup. Akhirnya saya dan Indro pun pamit dan melenggang pulang naik motor boncengan. Rute kami pulang seperti biasa dari warung di area Sendowo keluar menuju arah RSUP Dr. Sarjito ke bundaran teknik belok kiri menuju Pogung kos kami. Nah, ini sialnya. Pas berada di posisi melintas rumah sakit. Nah, dari situ karena tahu mau lewat bundaran tadi, si Indro kelakuannya cukup sompral. Ngegoda-goda saya yang sedang nyetir. Dia bilang, "Yud, awas Yud, gugur bunga lo Yud." Ngomong gitu sambil cengingisan bercanda. Dan saya pun menimpali dengan candaan juga. "Tolong Yandro, iki lagi nggawa motorku. Nek ono apa-apa, emoh aku." Kurang lebih seperti itu percakapannya. Seperti yang dijelaskan bahwa kami sama sekali tidak nyanyi ya guys. Tidak nyanyi. Duh kesel bet. Kalau nginget ini kami gak nyanyi. Cuman mention doang. Tulisannya caps lock semua. Jadi guys, kan mitosnya nyanyi Gugur Bunga, kami kan cuma nyebutin gitu ya. Dan setelah kami belok kiri, setelah ngelatin bundaran teknik, terasa ada yang janggal di ban belakang saya. Ban belakang saya tiba-tiba berat, padahal sebelumnya lancar jaya. Apes benar batinku. Kami tetap melanjutkan perjalanan ke kos. Setelah sampai kos, saya rencana mau download anime di warnet dan itu jam 2-an. Setibanya di kos, saya ngecek kembali keadaan ban belakang saya dan mengejutkan. Ban depannya ikutan kempes. Salah saya apa ya Tuhan? Akhirnya kami memutuskan untuk jalan kaki menuju warnet dan kami sama sekali belum sadar atau seolah-olah gak inget kalau kami tadi cengengesan di jalan pas naik motor. Si Indro yang ngasih tahu, ngingetin kekurang ajaran kami di jalan. Dan di situ saya baru ngeh dan sadar bahwa mitos itu ya emang saya alami. Mitos menyanyikan Gugur Bunga di bundaran teknik UGM yang sebenarnya gak kami lakuin tapi tetap kebagian apesnya. Sekian. Nah ini ada tambahan lagi. Untuk pembaca percaya gak percaya itu urusan kalian masing-masing. Saya bukan mau nakut-nakutin, saya cerita berdasarkan apa yang saya alami. Namun satu hal yang pasti jangan sompral atau nantangin yang begituan. Cukup kita yang saling menghargai aja sama mereka. Entah eksistensi mereka itu ada ataupun tidak. Ada tambahan lagi ceritanya nih. Paginya saya ke tambal ban dan benar. Kedua ban motor saya mengalami kebocoran. Namun gak tahu sebabnya apa, biasanya kan ketusuk apa gitu ya kayak paku dan sebagainya. Seperti keberuntungan masih di pihak kami karena kerugian material hanyalah biaya tambal sekitar 10.000 saja. Gak sampai kerugian kesehatan psikis kami. Ini misalnya kalau mereka malah menampakkan diri ya. Oh ya satu lagi tambahan, buset tambahannya banyak banget. Tadi kata udah sekian ya. Ngerjain banget nih. Di sini juga ada yang menjawab ya 1 tahun yang lalu. Saat ini saya, oke, itu ada ya intinya ada yang bercerita lagi mengenai pengalamannya di asrama UGM.
Sebenarnya saya bingung karena ketika saya mau bilang bahwa pengalaman saya mengalami hal-hal seperti itu di UGM, kayaknya hampir tidak pernah kayaknya. Atau tidak ingat. Atau tidak peka. Kenapa nggak peka? Ya jomblo gimana mau peka? Oke, di sini udah ada 2 cerita yang gue bacain yang berhubungan sama judul kita tadi di atas. Balik lagi gue mau ngomong, ya percaya nggak percaya, gue cuma ngebacain cerita dari orang-orang yang katanya pernah punya pengalaman itu. Mungkin buat kalian yang pengen cerita juga pengalaman seremnya, boleh langsung aja kirimin ke emailnya fadipotret@gmail.com untuk cerita ataupun berita, boleh apapun itu yang berhubungan sama yang tidak terlihat atau unseen. Nanti akan kita seleksi dan mungkin saja email kalian akan saya bacakan. Kenapa? Kenapa ngedetek muka orang lagi ya? Iya. Gak ada siapa-siapa kok. Laki badannya gede takut. Untung berdua loh ini. Kalau sendiri saya juga kabur. Oh masih ada 2 cerita lagi? Udah berapa durasi? Capek guys. Oke, gimana kalau cerita tentang UGM ini kita lanjut ke part 2. Karena jujur lebih serem. Oke, saya gak takut. Saya lebih takut kalau dia tidak cinta sama saya. Oke, kalau untuk cerita horor yang melegenda di UGM dari dulu sampai sekarang perlu dibacain nggak beritanya? Jadi di sini gue ada bacaan dari medium.com. Itu judulnya adalah cerita horor melegenda UGM dari dulu sampai sekarang. Ini ada beberapa tempat. Ini gue sebutin aja, nggak gue bacain sekarang karena nanti kita akan lanjut ke part 2-nya. Yang pertama ada Gedung Pusat UGM, kemudian ada Jembatan Perikanan. Kemudian ada Bundaran Teknik, tadi kita sudah bahas Bundaran Teknik, ada 2 cerita. FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Gue fakultas apa ya dulu? Oh, gue Fakultas Keuangan. Ada FIB juga. Ya ada beberapa tuh, ada 5 tempat ya. Yang nanti kita akan bahas di part 2. Jadi buat teman-teman Ansin yang punya cerita, boleh monggo di-share ceritanya ke email fadipotret@gmail.com. Dan ya udah, malam ini ceritanya segitu dulu. Karena suara saya udah serak, udah mulai gak enak ya didengarnya. Oke, terima kasih sudah menonton konten Unseen episode kali ini. Kita akan lanjut lagi untuk yang judulnya di UGM. Mungkin, gimana kalau misalnya nanti minggu depan kita tanya-tanya sama mahasiswa UGM ya. Jadi yang merasa mahasiswa UGM, boleh kontak di Instagramnya Fadipotret. Kasih tahu nomor mahasiswa sama nomor telepon. Iya gak usah, kalau nomor telepon gak usah. Nanti pacarnya si Ardi marah lagi. Iya cewek lu. Nah, udah kasih tahu aja kalian fakultas apa, punya pengalaman apa, boleh kirim email. Dan juga nanti yang ngerasa anak UGM boleh chat DM ke Instagramnya Fadipotret. Siapa tahu nanti bisa cerita bareng sama gue via Zoom. Yaudah itu aja dulu, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sebentar, biar lebih serem. Terima kasih. Walaupun yang nonton gue gak ngeliat muka gue, walaupun cuma dengar suaranya, gue tetap harus tampil kece. Mata gue yang siwar, apakah ada ya gitu tadi? Apa angin ya? Cukup Roma.